Masalah syurutun niyah sebenarnya banyak, tapi ini ringkasannya. Kita bakal bahas sekarang syurutun niyah. Artinya syarat sahnya niat ya. Syurutun niyah. Baik, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Syurutun niyah. Pertama, harus Islam. Islamun nawi. Islamnya nawi apa nawi? Orang yang berniat. Dari isim fa'il. Orang yang berniat harus Islam. Oh, berarti orang kafir, ya. Kenapa ibadahnya nggak sah? Jawabannya karena niatnya nggak sah. Itu dia. Kalau orang kafir mau wudu, nggak sah niatnya. Wah, kata. Orang kafir mau mandi junub, nggak sah niatnya. Otomatis berarti nggak sah semua itu. Nah, makanya kalau seandainya ada orang kafir masuk Islam, teman, sebelum dia, kalau seandainya dia balik ya, dia balik, apalagi sudah zuhud, sebelum dia sholat, wudu, entar dulu, mandi junub. Ya. Walaupun dia pernah mandi di zaman kekafirannya itu nggak dianggap semua. Makanya dia harus mandi junub dulu. Baru ntar ajarin wudu, baru bersolat. Kalau waktunya panjang. Gitu ya, kawan. Nah, jadi orang yang niat itu harus Islam. Berarti niatnya orang kafir nggak sah. Semua, ya semuanya. Orang kafir mau puasa nggak sah, mau haji nggak sah, orang kafir mau zakat nggak sah, orang kafir mau sholat nggak sah, orang kafir mau puasa nggak sah juga, tetap semua. Tapi itu artinya bukan berarti nggak sah. Kemudian waktu dia masuk Islam wajib qadha semua. Nggak ya, kawan. Pas dia masuk Islam, berapa tahun nih kemarin nggak sholat gara-gara kafir, itu nggak. Al-Islam yajubbu magablah dalam hadis. Islam itu menambal apa yang sebelumnya. Jadi nggak usah digodok. Sholat yang pernah ditinggalin, puasa yang pernah ditinggalin, zakat yang pernah ditinggalin, nggak usah digodok. Nah, itu. Lain halnya kalau saatnya dia sempat Islam, tamam. Habis itu dia murtad, naudzubillah. Habis itu dia balik ke Islam lagi. Nah, kayak gini wajib untuk menggodok apa yang dia tinggalkan di waktu dia murtad. Tapi kalau kafir asli habis itu masuk Islam, itu nggak apa-apa, nggak wajib semuanya. Terhapus semua dosa-dosanya. Gitu. Ya enggak? Makanya itu ada Waalaikumsalam. Ahlan, fadhal. Fadhal. Makanya ada dalam hadis ketika kalau kita perang ya. Ini sama kafir nih ceritanya. Kalau saatnya perang sama kafir. Itu kafir sudah sudah KO, sudah mati. Belum mati, sudah KO. Tinggal ditusuk mati. Tahu-tahu dia ngucapin syahadat. Ayo, Bang. Bahkan dalam hadis itu ceritanya, ini kafir pas tarung sama ente, dia sudah motolin tangan kanan ente, dia sudah ngelukain ente. Kalau seandainya dia muslim, bisa kita apain? Kita gisos ini kan. Ini enggak kita kafir. Wah, akhirnya di KO. Tinggal dipenggal. Bahasa halusnya. Jangan penggal. Tinggal diberesin, dieksekusi. Dia sudah banyak ngelukain kita nih. Tahu-tahu subhanallah dia ngucapin syahadat. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Nah, gimana nih? Bisa jadi dia itu takut. Nggak bisa kayak gitu. Kan pernah ada sahabat yang Usama bin Zaid tetap dipenggal sama dia. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau akan datang? Madza tasna' bi la ilaha illallah idza ja'atka yaumil qiyamah? Apa yang ente bakal buat dengan la ilaha illallah bila mana dia datang menuntutmu di hari kiamat nanti? Nggak bisa. Akhirnya Nabi SAW bilang apa? Waktu ada sahabat, gimana kalau ya Rasulullah, dia sudah melukai aku. Aku mau membunuhnya, tapi dia mau syahadat. Boleh aku bunuh? Nggak boleh. Tapi dia sudah menggal ini, nggak boleh tetap. Emang kenapa kalau anda bunuhnya? Syuf, Nabi bilang gini, kalau anda tetap membunuhnya, sedangkan dia sudah baca syahadat, ente menjadi sepertinya sebelum dia mengucapkan syahadat, dan dia menjadi sepertimu dalam keadaan sekarang. Itu jadinya. Serem. Artinya sama kita ya, udah kayak orang kafir. Posisinya. Dan dia mengambil derajatmu semua. Matinya husnul khotimah rijalnya hari. Ente jadi orang naudzubillah. Persis kayak orang kafir. Makanya kalimat la ilaha illallah itu hadza azim, ini martabatnya nggak bisa diremehin. Walaupun di niatnya apa, jangan pandang niat. Selagi dia sudah bilang la ilaha illallah, ya sudah, oke. Gitu ya, kawan. Ini apa ceritanya? Nah, kalau seandainya itu orang kafir itu kan sudah motongin tangan inti segala macam, masuk Islam. Paham? Masalah sholat, nggak wajib sholat. Masalah puasa. Pertanyaan, bisa nggak anda nuntut qisas? Nah, dia barusan motolin tangan mana? Masuk Islam akhirnya. Anda bisa nuntut qisas? Nggak bisa. Nggak bisa. Hatta nuntut qisas nggak bisa. Apalagi kita mau nyuruh sholat atau nyuruh puasa, kagak. Qisas pun dihapus. Cuh. Walau si kafir ini sempat bunuh orang di waktu dia kafirnya, pas dia masuk Islam, semua kehapus. Hebat nggak? Keren ya? Kabut. Nggak bisa kita nuntut qisas, minta balas ini, potong juga nggak bisa. Selagi dia sudah masuk Islam,
semua hapus. Lain hal kalau seandainya sudah dia masuk Islam, dia mau tolongin. Nah, bisa sekarang muslim sama muslim untuk nuntut kisos. Gitu ya, ikhwan. Rasyih. Subhanallah, hada ajib, ajib. Oke, balik lagi. Apa tadi? Islam. Jadi orang yang berniat harus dia muslim. Kalau orang kafir berniat nggak sah. Oke, satu. Sebenarnya di sini ada pengecualian, tapi nggak usah dibahas. Pengecualiannya gini. Kagak ada sekarang sih kan di indana fil Islam boleh kalau laki-laki muslim nikah sama perempuan yang kafir dengan syarat. Nggak sembarang kafir. Kafir yang kitabiah. Apa kitabiah? Yang memang bersanad agamanya dua, imma Kristen ataupun Yahud. Agama kembali kepada Taurat Nabi Musa atau Injil Nabi Isa yang bersanad dari nenek moyangnya dan semua tahu nenek moyangnya. Dan semua itu masuk ke agama itu sebelum datangnya Nabi SAW. Harus ketahui. Makanya susah. Sekarang soal jidan. Kalau nemu orang kafir kayak gitu, boleh kita nikahin perempuannya. Tamam. Nah, ini kan statusnya kafir kan? Statusnya kafir. Ketika si perempuan ini haid contohnya, selesai haidnya, boleh nggak dia berhubungan sama suaminya? Nggak boleh. Ngapain dulu? Mandi junub dulu. Pertanyaan, ini perempuan mandi junub niat, sah nggak niatnya? Kan nggak sah katanya. Tapi harus Islam. Nah di sini dikecualikan. Kecuali niat istri yang kafir setelah suci dari haidnya untuk membolehkan berhubungan dengan suaminya. Itu niat dari kafir, itulah satu-satunya niat kafir yang dianggap sah. Itu jelas ya? Itu pengecualiannya. Oke. Ada wahid. Atsani nomor 2. Tamyiz. Orang yang niat itu harus tamyiz. Ma'ruf tamyiz ya? Mana tamyiz? Kalau bahasa kita apa nama? Berakal. Ya, orang anak kecil bisa bedain. Azim, tamyiz. Berapa umurnya? Wah, ini kagak pakai umur patokannya. Bisa jadi 7 tahun, bisa 6, bisa 5, bisa 9, bisa. Enggak, tergantung ini. Ini bagaimana ya bedanya? Orang yang tamyiz sama orang yang sobi. Kalau sobi nggak sah niatnya. Oke ya, sobi itu nggak sah. Sobi wudu, sobi salat kagak sah. Tapi kalau tamyiz itu bisa jadi sah. Sah wudunya dan sah salatnya. Nah, ini yang kayak gini katanya kalau dia salat, dia ibadah kepalanya ke abahnya. Kalau saya tamyiz. Kapan tamyiz itu kapan? Oh, dibilang ada banyak patokannya. Di antara patokan yumayyiz yaqdir ya'kul wahduh wa yashrab wahduh wa yastanji wahduh. Mandiri. Dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri dan bisa istinja sendiri. Ini berarti tamyiz nih. Berapa umurnya? Macam-macam. 5 bisa. Bisa 5 kadang-kadang. Ada yang 8 nggak bisa. Ada ikhtilaf nas. 1. Itu yang patokan yang ma'ruf, yang mu'tamadnya. Ada yang bilang kagak. Patokan tamyiz adalah ya'riful yamin 'anil shimal. Tahu kanan, tahu kiri. Tamyiz berarti ini. Oke. Ada yang bilang kagak. Dia tamyiz adalah yafhamul khitab wa yarudul jawab. Dia paham omongan orang dan dia bisa jawab. Itu tamyiz berarti. Oke. Ada yang bilang enggak. Tamyiz adalah bisa membedakan antara tamroh wal jamroh. Bisa beda antara korma dan jamr. Apa itu? Arang yang merah tuh. Oke, maksudnya arang. Oke, yang merah itu ya. Yang buat bukhur. Jamroh. Dia bisa bedain antara hitamnya korma sama hitamnya arang. Ini ikhwan, ini orang bilang, "Yo, apa hubungannya kok?" Ahlan wa sahlan. Fadhil. Hubungannya apaan? Antara tamroh sama jamroh. Korma hitam sama ini hitam. Ini ada cerita katanya. Cerita tamyiz. Ceritanya tamyiz. Oke. Ceritanya gimana? Ada kan Nabi Allah Musa alaihissalam. Atau mana Nabi Musa alaihissalam? Fadhil. Ma'ruf ceritanya kan? Nabi Musa alaihissalam waktu diasuh oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ya enggak? Dengan perintah istrinya ceritanya. Padahal Fir'aun sudah bunuh-bunuh banyak tuh. Oke, diasuh oleh Nabi Musa nih. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam lagi jalan merangkak. Paham ya? Lagi jalan merangkak. Sebelumnya Nabi Musa digedang oleh Fir'aun. Tamam. Akhirnya Nabi Musa jenggotnya Fir'aun. Tamam. Diginiin sama Nabi Musa. Sampai Fir'aun gitu. Ini mulai Fir'aun tuh agak marah sama ini anak. Oh, ini bocah nih berarti ini yang bakal. Oke. Kata sih enggak, dia enggak tahu apa-apa. Boleh, dia maafin. Perihal yang kedua pernah gini, Nabi Musa lagi ngerangkak. Ada maju lagi so. Fir'aun lagi duduk. Tamam. Ini agak aneh ya, tapi sebenarnya enggak aneh sih soalnya kekuatannya anbiya ada lain. Memang apalagi Nabi Allah Musa kan ada di Quran. Nonjok sekali langsung mati orang kan, kata Nabi Musa alaihissalam. Pernah waktu Nabi Musa lagi merangkak, akhirnya dia ngedekat kemana ke singgasana Fir'aun. Dipegang tuh singgasana, dilempar Fir'aun sama singgasananya. Ini yang maktub di situ. Itu Fir'aun sudah, wah ini parah ini. Enggak beres ini berarti yang anak ini. Dia itu yang sama harimnya. Enggak, dia enggak tahu apaan. Masa kuat kayak gini anak?
Yo, akhirnya diuji. Diuji gimana? Diuji akhirnya didatangkanlah dua itu, korma dan bara arang. Kata Nabi Musa, kata Firaun, kalau seandainya dia milih korma, berarti ini anak paham, kita bunuh nih. Tapi kalau seandainya dia milih arang, berarti dia masih nggak paham, kita maafin. Itu ceritanya. Sudah, istrinya juga sepakat. Warad fi riwayah, Nabi Musa ceritanya mau ngambil korma, datang Jibril, diarahin tangannya ke arang, diambil tuh arang, dimakan tuh arang oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika itu Firaun sudah berarti nggak paham. Karena itu akhirnya lidah Nabi Allah Musa sedikit kurang fasih, ya kan? Nah itu ceritanya waktu Nabi Allah Musa alaihissalam diutus oleh Allah Taala, Nabi Musa minta siapa? Minta saudaranya juga. Egal Taala, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Saudaraku Harun ya Allah, karena lisannya lebih fasih dariku. Lish, karena Nabi Musa lisannya pernah luka gara-gara arang itu, ceritanya gitu. Nah di sini fuqaha ngambil patokan. Oh berarti patokannya orang yang tamyiz itu tadi, yang bisa membedakan antara korma dan arang. Yufarriq baina tamrah wal jamrah kalau bahasa Arabnya. Ala kulli hal. Itu namanya tamyiz. Tapi yang paling enak sih itu bisa apa? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja sendiri. Hada makna tamyiz. Nah, kalau tamyiz baru sah niatnya. Kalau sobi belum tamyiz, enggak sah niatnya. Ya, jadi ibadahnya sobi itu dianggap kapan? Selagi dia sudah tamyiz, baru dianggap tuh. Salatnya sah, puasanya sah, wudunya sah. Tapi kalau sobi sebelum tamyiz enggak sah semuanya. Ada beberapa hal pengecualian tadi khaluna. Islam tamyiz wa tamyiz. Islam menawi wa tamyiz. Yang ketiga, ilmuhu bil manwi. Ini penting. Dia harus tahu apa yang dia niatkan. Oh ini penting ya ikhwan. Penting banget. Dia harus tahu apa yang dia niatkan. Sahnya niat itu bila mana dia tahu dia ini niat apaan. Ilmuhu bil manwi. Ilmunya dia dengan manwi. Mana manwi? Manwi ini apa yang dia niatkan. Itu ism maf'ul. Manwi. Jadi orang mau wudu harus paham wudu itu apa? Kif wudu. Gimana wudu itu? Apa itu wudu? Faham wudu gimana? Baru sah niatnya. Tamam. Kalau seandainya ente ngajarin orang oke, yuk ente kita mau wudu. Gimana wudu? Gampang, cara ngajarin. Yuk, niat dulu. Nawaitu raf'al hadath. Warjal enggak tahu apaan wudu gimana caranya? Enggak sah niatnya. Ya, jadi semestinya ajarin dulu wudu gimana. Ente basuh muka, habis basuh tangan, ini ngusap kepala, itu wudu itu. Jelas, oke jelas. Nah, sekarang baru kita niat. Baru sah niatnya. Jadi niat ke perkara dan dia nggak tahu perkara itu apa, nggak sah niatnya. Oke, jelas ya? Oke. Yang nomor 4. Nah ini agak ruwet ya ikhwan. Namanya tahaggug al-muqtadi. Nah, ini penting nih. Ini sudah kita kasih isyarat di dars yang lalu, tahaggugul muqtadi. Ini kita tafsirkan. Tahaggug artinya meyakini. Tahaggug artinya meyakini, al-muqtadi artinya sebab. Meyakini sebab. Mana ada? Meyakini sebab. Oke, syuf. Ya, kan kita sekarang lagi perihal masalah wudu ya. Jadi sini kita kaitkan dengan wudu. Baik. Meyakini sebab. Ente mau wudu, oke jelas. Kenapa wudu? Lish, kenapa wudu? Yo jelas ente mau salat. Emang nggak bisa ente wudu langsung salat? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada tadi hadas. Ini penting. Garis bawahin di sini. Karena tadi barusan Oke. Jadi sebabnya wudu adalah karena dia hadas. Ente yakin nggak hadas? Aneh yakin hadas tadi barusan. Baru buang air. Nah sekarang wudu jelas itu. Wudu kayak gini wudu yang sah. Karena dia tahu sebabnya apa? Baru bangun tidur, wudu, jelas. Ya hadas tadi tidur, baru sekarang wudu. Ya selain ini wudu sekarang untuk ngangkat hadas yang anda yakin tuh hadas ada. Yang namanya apa? Tahaggugul mug. Dia yakin sebabnya wudu. Oke. Lain hal kalau seandainya dia ragu-ragu. Ada nggak sebabnya wudu? Kemudian dia wudu. Itu otomatis wudunya nggak sah. Ini sering terjadi. Kita kasih isyarat kan di dars yang al-madhi. Wahid dia bingung. Aneh punya wudu nggak ya? Punya wudu nggak? Dia nggak boleh. Anak wudu lagi. Oke. Pas dia wudu itu berarti dia nggak tahu kenapa dia wudu, sebabnya apaan? Hadas nggak? Nggak tahu. Iya kemungkinan ada hadas, kemungkinan nggak ada hadas. Tahu-tahu dia wudu. Habis wudu dia niat segala macam, wudunya selesai. Habis itu baru ketahuan. Oh tadi emang aneh hadas. Nah, sebelum dia wudu tadi tahu-tahu emang dia Oh berarti sekarang aneh suci sekarang. Kita bilang kagak. Ini sekarang nggak suci. Bukannya wudu tadi barusan. Iya. Kenapa? Karena wudu ente nggak sah. Lesh, karena ketika ente berwudu, ente nggak tahu sebabnya apa, masih ragu. Gitu. Berarti otomatis wudu ini menjadi wudu yang nggak sah. Tapi kalau seandainya habis dia wudu yang hati-hati itu, dia wudu hati-hati. Habis itu dia tahu, oh tadi ane punya wudu barusan memang, alhamdulillah. Berarti ini namanya apa wudu? Menjadi wudu sunnah. Wudu yang
tajdid. Orang punya wudu tapi dia wudu lagi, ya sunnah, diperbaharui wudunya. Itu masih muskilah. Berarti dia emang dia nggak punya hadas dan emang dia punya wudu. Muskilahnya kalau seandainya terbukti dia hadas tadinya, ya enggak? Apakah wudu ini bisa mengangkat hadas itu? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena wudunya nggak sah. Lesh, karena dia nggak ada syarat ini. Tahaggugul mub, dia nggak yakin dengan sebabnya apa wudu tadi. Berarti wudunya nggak sah. Jelas ya kawan? Solusi. Jadi solusi gimana? Kata fuqaha gitu, solusinya gampang. Ente yakin, batalin aja. Gimana caranya batalin? Ada nggak kebelet kok? Ada cara ekstrim ya. Udah gampang. Ente masuk zakar deh sudah. Aki jelas. Masalah sama Husain masih itu kata. Katanya kata fuqaha gitu ya sudah ente batalin deh sengaja gimana caranya. Kalau punya istri ya senggol harim. Kalau emang kebelet ya sudah sekalian deh. Kalau nggak sama sekali, itu dia. Tapi oke, masuk zakar. Biar batal kita masuk zakar. Kayak apa itu? Lakin hakada. Emang kayak gitu kata fuqaha. Jadi sekiranya ente yakin sekarang, ente yakin ente punya hadas, baru pas ente wudu baru bakal sah beli gini. Gitu ya kan. Jelas ya? Nah, ini kapan wudunya menjadi nggak sah? Bila mana dia ketahuan bahwasanya dia hadas tadinya. Otomatis nih wudu nggak sah. Nggak ada syarat ini. Makanya nggak ada ba'dhum tahaggugul muqtadi ditambahin inbanal hal annahu muhdits. Baik. Waalaikumsalam. Gal ba'din oke, wa qudratuhu 'ala al-manwi. Oh ya latif. No, itu masih muskilah. Qudratuhu 'ala al-manwi. Oke. Dia mampu untuk melaksanakan apa yang dia niatkan. Ini artinya. Qudratuhu 'ala al-manwi. Dia bisa, aneh mau wudu dan sekarang aneh emang bisa wudu sekarang. Berarti niatnya sah tadi. Kalau seandainya dia mau wudu tapi dia yakin dia nggak mungkin bisa untuk melaksanakan wudu itu, berarti emang dari awal niatnya nggak sah. Dari awal niatnya nggak sah. Ini kayak apa contohnya? Ada bayi gimana? Apa namanya? Aneh mau wudu sekarang tapi dalam keadaan diikat contohnya. Sudah niat dulu deh, nawaitul wudu. Gimana nanti bisa wudu? Nggak bisa. Tapi niat dulu aja. Mayah tajalan niat, nggak perlu niat, emang nggak sah semuanya itu. Karena nanti nggak bisa melaksanakan wudu. Juga di antara contohnya ya ikhwan, ini makanya kayak orang salisil hadas, salisil bol. Bisa nggak ente berwudu dengan sempurna tanpa ada hadas? Nggak bisa. Karena tiap detik keluar hadas tuh. Makanya dirubah niatnya. Bukan niat raful hadas, wala niatul wudu. Ya enggak? Namanya apa nama itu? Istibahah. Berarti tetap ente punya hadas, tapi hanya saja wudu ini kita buat menjadi istibahah, bukan niat wudu. Kalau niat wudu, niat raful hadas enggak sah semuanya itu. Karena dia enggak mampu untuk melaksanakan wudu. Lesh karena senantiasa dia hadas. Oke. Gal wa adamul ityan bima yunafiha. Oh, anak agak panjang nih. Masih muskilah ya. Aduh, taib. Nomor 6. Adamul ityan bil munafi. Tidak mendatangkan apa yang bisa munafi artinya membatalkannya. Tidak mendatangkan apa yang membatalkannya. Oke, ini begini ya ikhwan. Ya jelas, pas ente wudu tuh, pas niat nawaitu rafal hadas, itu ente tidak beriringi dengan apa yang membatalkan wudu itu. Contohnya, ente enggak dipegang harim nawaitu wudu, ya enggak sah. Ente sekarang mendatangkan apa yang membatalkannya. Juga bisa diartikan lebih yang ajib lagi di sini, membatalkan niat. Apa yang membatalkan niat, ikhwan? Di antara yang membatalkan niat adalah riddah, murtad. Nah, jadi dari awal wudu sampai akhir wudu, ente harus senantiasa dalam keadaan muslim. Niat mumtaz, orang niat ini muslim ceritanya, nawaitul wudu, basuh muka, basuh tangan, murtad dia, na'udzubillah min dzalik. Sebentar tak murtadnya? Tamam. Balik Islam lagi. Tamam. Ya 2 menit dia murtad. Di 2 menit itu dia kagak ada bol, wala kagak ada megang harim, enggak. Masuk Islam lagi. Pertanyaannya, gimana wudu aneh? Apa aneh ulang lagi? Apa sekarang nerusin? Jawabannya, ente harus enggak? Enggak, yaudah, enggak ente terusin. Tapi niat baru lagi. Jadi apa tadi? Basuh muka, basuh tangan kan? Oke, dia murtad, alhamdulillah. Habis itu balik lagi. Terusin, boleh terusin. Gimana caranya? Basuh ini usap, tapi pas usap ini niat lagi, nawaitul wudu lagi. Lesh, karena niat yang pertama sudah batal karena si ridda, maka ada harus niat baru lagi sekarang. Basuh ngusap rambut, pala, habis itu kaki. Nah, ini artinya tidak mendatangkan apa yang membatalkan niat seperti murtad contohnya. Bila mana dia mendatangkan apa yang membatalkan niat seperti murtad, maka dari segi ibadahnya nggak batal, bisa dinerusin, tapi dengan niat yang baru. Jangan pakai niat yang pertama. Lesh, karena yang pertama sudah batal karena murtad tadi.
Fadal. Adzan deh. Naam. Ini lama soalnya adzan nih. Panjang. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabb hadhihi al-ummah Masal afwa wal afiyah al ma'afiyah daimah fi din dan akhirah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, ini na'am. Alhamdulillah. Baik, ini syarat yang keenam, adamul ityan, tidak mendatangkan apa-apa yang membatalkannya. Munafi ay mubtil. Yang tadi membatalkannya apa contohnya riddah tadi ya, apa namanya murtad, naudzubillah. Keluar Islam. Di antara ya ikhwan yang membatalkannya niyatul ghata, dia berniat untuk memutus. Syuf, ingat ya, di sini bukannya batalin wudu, enggak, batalin niat. Berarti kalau seandainya terjadi kayak gini, wudunya sih sah-sah aja, tapi niatnya enggak sah. Solusinya gimana? Diterusin, tapi dengan niat yang baru. Itu artinya. Kayak perihal riddah tadi. Sekarang perihal 2, niyatul ghata, niat untuk memutuskannya. Gini contoh, dia wudu, nawaitul wudu mulai basuh muka, oke. Basuh tangan. Udah, selesai ah, enggak, wudu entar aja. Nah, dia yang benar untuk mutusin wudu internet batal. Ani enggak wudu sekarang, entar aja kapan wudunya. Gitu. Dia niat untuk memutuskan wudu ini. Oke. Otomatis ya batal niat yang awal tadi. Tapi basuh muka sama basuh tangan tetap sah. Kalau seandainya batal ya, sayang dia sekalian. Dia mau nerusin lagi. Padahal dia niat untuk sudah batalin, sudah mutusin. Pas yang penting dia enggak kena hadas ya, enggak megang cewek ataupun keluar bau. Ini bersih, masih hadas abadan. Pas dia niat untuk mutus, kalau seandainya dia mau balik lagi, ya, tafadhol kita bilang boleh diterusin, enggak harus ulang dari awal, tapi dengan syarat, apa? Niat lagi. Oh, jadi pas basuh muka, basuh pala nih, nawaitul wudu lagi. Enggak bisa pakai yang pertama. Lesh, karena yang pertama sudah batal dengan ini, dengan niatul ghata. Niat untuk memutuskannya ataupun ragu-ragu. Ragu-ragu untuk memutuskan. Lagi wudu, basuh muka, basuh tangan. Terusin enggak deh? Terusin apa entar aja. Ragu-ragu. Dari sekarang sudah batal. Kalau mau terusin, boleh terusin. Jangan lupa dengan niat yang baru. Wah, kata. Juga menggantungkan apa namanya ghata tadi. Dia basuh muka, basuh tangan, habis itu kalau seandainya Zaid datang, ani mau putusin dulu niat ini, ani mau apa namanya bukain pintu dulu. Dia menggantungkan wudu ini menggantungkan pemutusan wudu ini ke perkara. Dari sekarang sudah putus. Zaid datang atau enggak datang sudah putus tuh wudu. Kalau seandainya nanti mau lanjut aja, masih muskilah. Enggak harus diulang dari awal. Tapi jangan lupa dengan niat yang baru. Nah, ala kulli hal, 4 perkara ini ikhwan namanya perkara yang membatalkan niat. Bila mana terjadi, itu wudu tetap jadi sah wudunya. Tapi mau disempurnakan, harus dengan niat yang baru. Kenapa? Karena niat yang pertama sudah batal dengan perkara ini. 4. Nah, ini adalah 6 syaratnya niat sallallahu Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rashi, mafhum? Jelas? Ala kulli hal. Nah, itu. Ya, ruwet sih masalah niat memang, biasa. Nah, ala kulli hal. Dengan ini ikhwan, apa namanya kita selesai masalah niat. Tafadhal Habib. Nah. Enggak juga, betul. Nah, untuk niat lagi, terusin aja yang di pertama itu sudah selesai mana Habib? Karena di pertama tadi berhentinya di mana? Di basuh muka, basuh tangan. Oke. Terjadilah yang ini, dia murtad contohnya. Atau terjadi dia mau mutusin. Atau dia ragu-ragu, atau dia menggantungkan mutus ke perkara. Dengan ini berarti terputuslah niatnya. Basuh muka sama basuh tangannya tetap sah. Kalau seandainya dia mau ngelanjutin, dia masuk Islam lagi contohnya, mau ngelanjutin, kita bilang lanjutin aja, jangan dari pertama. Tapi gimana lanjutinnya? Langsung di kepala. Tapi jangan lupa diiring dengan niat juga. Nawaitul wudu lagi di sini ntar.
nawaitul wudu. Gitu. Nah, kalau lebih enak sih ya ulang lagi dari awal, masih lah. Cuma 2 kok, gampang. Mau lanjutin boleh, tapi dengan niat baru, nawaitul wudu lagi di sini, nawaitul raf'ul hadatsah gitu. Hah? Wallah enggak harus sih. Enggak harus, tapi afdolnya sih ngulangin. Lish, karena ada pendapat yang bilang batal wudunya juga. Oh, iya. Kita mau ngulangin, batalin dulu Enggak harus Ustaz. Nah, bukan kayak tadi cerita itu. Enggak. Ada masih lah. Enggak apa-apa. Nah, hakadha ikhwan masalah niat. Nah, sekarang kita bakal masuk sedikit pembahasan masalah wajah. Ya kan? Ats-tsani ghuslul wajhi. Coba baca deh, siapa yang belum baca? Fajar baca deh. Bismillah. Ats-tsani ghuslul wajhi. Ini utang yang kemarin sebenarnya kan dibahas di dars yang kemarin ini, tapi kita belum bahas syaratnya. Nah, makanya dari bait yang tadi itu yang kemarin kita bahas, haqiqatun, hukmun, mahallun wa